Baik, terima kasih Ustaz Dokter. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih, tahniah, selamat untuk Ustazah Musinah ya, sudah sampai di level untuk munakosah ini. Tadi masukan-masukan dari Ustaz Dr. Hanafi juga sudah cukup banyak sebenarnya ya. Cukup banyak, secara umum memang cukup bagus gitu ya, lihat dari sisi ininya. Hanya ada beberapa nih catatan dari saya karena ini kan bimbingan, saya sempat beberapa kali ya, 2, 3, 4 kali, jadi secara ini sudah cukup bagus, cuman memang di abstrak saya nak explain sedikit pasal abstrak kemarin. Saya cakap memang kita ambil yang second version dan itu memang general version untuk abstrak, jadi dia langsung direct kepada tujuan dari penelitian ini gitu ya. Nah, ini memang versi yang kedua. Versi yang pertama tadi macam Ustaz Dr. Hanafi cakap, memang ada di macam 2 atau 3 line baris pertama itu memang ada background dari risetnya itu. Ya, tapi nanti nak ikut tambah lagi pun boleh, tak guna pun langsung tujuan penelitian itu pun boleh. Jadi dia dalam abstraknya ada dua versi. Versi pertama dia ada dalam 3 sampai 5 baris itu adalah background, latar belakang masalah. Versi yang kedua dia tak guna background, dia langsung kepada tujuan dari penelitian ini. Itu ya. Jadi supaya nanti boleh paham ada beberapa version. Oke, kemudian di abstract juga tadi itu yang di paragraf yang kedua saya rasa itu di delete saja. Karena dia ada macam pengulangan ya, jadi penelitian ini menggunakan, saya rasa tak perlukan, jadi kita direct langsung metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini atau metode penelitian yang digunakan adalah oke lah, deskriptif kualitatif itu based from the kinds of data gitu ya. Jadi nggak perlu lagi penelitian ini menggunakan kayak macam diulang lagi, penelitian ini bertujuan, penelitian ini menggunakan macam itu ya. Kemudian tasawuf, saya rasa ini kenapa guna O ya. Tasawuf biasa kita guna macam furqan tuh dia pakai E ya. Guna A. SO ke? Tak, maksud saya tak guna O tapi guna A saja, E. Tasawuf. Sebab itu saya tengok Iya. yang saya punya yang transliterasi tu SO, jadi saya ikut dia untuk Nah, itu nanti boleh. yang Yang penting ikut ininya, ikut pedomannya lah. Bila ikut transliterasi betul guna O ya guna O saja, tak apa ya. Kalau short tuh biasanya guna H biasanya itu kadang juga ya. Karena guna H ataupun gitu. Tapi itu tak ada masalah, biasalah typing error. Oke, kemudian di keyword saya rasa ini perlu ditambahkan untuk ini satu nama ya, Muhammad Al-Amin Asingkiti. Itu saya rasa di keyword tuh perlu letak itu satu ya. Karena nih Adwal Bayan kan dah ini tafsir maudhu'i. Dia macam kalau tafsir oke, maudhu'i saya rasa dia boleh disatukan supaya tetap 5 keywordnya. satukan. Iya, jadi tafsir maudhu'i, thematic interpretation baru nama daripada penulis itu. Itu dari sisi abstrak ya. Kalau penulisan ini ada sedikit saya agak betul tak ini ikut pedoman macam di bab chapter itu ya, bab 1 itu dia kemudian point 1 ya, A.1, A.1, A.2. Saya rasa ini boleh tengok lagi daripada pedoman. Biasa macam strange, macam agak sedikit asing. Biasa kalau E itu dia langsung direct ke 1, baru nanti ke E kecil. Kalau nak A.1 A.1 biasa itu dia 1 1.1 1.2 1.1.1. Tapi itu tak ini, jadi tengok daripada pedoman saja ya. Jadi macam agak unik gitu, tapi memang kalau pedoman macam ini tak apa, tak ada masalah ya. Itu kita mesti tengok lagi ya. Oke, lepas itu dari sisi penulisan juga tadi ada beberapa memang yang asing tuh yang masih bahasa utamanya yang Arabik yang perlu di-italikan, ada beberapa lah, sedikit-sedikit aja ya, itu mesti ditengok kembali ya. Kemudian daripada yang macam
di muka surat 6 tuh yang Shen itu memang dia kan karena diakses ya, diakses pada apa saya rasa penulisannya itu dia lebih full, boleh juga supaya lebih panjang, jadi 4 Agustus 2023. Jadi halaman yang ke-6. Lepas itu di sebelum C, tujuan penelitian. Oh, itu biasalah sikit sangat itu, yaitu di pertanyaan pertama Al-Quran dia punya question sign itu dia tak boleh italic. Dia biasa aja, tak ikut italic lah. Ah, Okey, okey, okey. jadi kue tanda tanya itu. Yang untuk C, B dengan C ya? Bukan yang satu, yang bagaimana di last itu kan Al-Quran. Ya itu kan situ. Itu kan dia question sign question itu dia tak boleh ikut itu ya. Oh, okey, okey. Faham, faham. Dia kata. Nah kemudian saya rasa di before C itu tujuan penelitian dia pun pernah boleh letak juga space-nya tuh di enter sedikit supaya agak-agak jarak ya. Ada Supaya ya agak jarak yang biasa macam tuh kalau di dari satu ini ke sistematika penulisan. Oke, kemudian saya rasa yang lain ada cukup oke tadi ya di pengertian apa yang di bab 20 sama pengertian macam di muka surat ke-10 tuh pengertian tafsir, A.1 itu pengertian tafsir secara bahasa dan istilah. Itu tadi yang E.1-nya saja yang tadi yang jadi agak sedikit ini agak sedikit apa macam agak aneh gitu ya. Tapi itu kena tengok lagi lah. Daripada betul daripada pedomannya. Oke, kemudian ada satu pertanyaan nih, mungkin langsung direct ya karena masnya mungkin terhad. Saya nak tanya what is correlation between inference and interpretation? Apa dia punya korelasi ya, hubungan antara inference ataupun tadabbur dengan tafsir? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan mungkin sebenarnya tadi di slide itu udah ada. Jadi tadi sambung kepada Dr. Hanafi, praktisnya, teknikalnya kalau untuk tadabbur. Jadi saya nak mengajarkan macam nih strategi daripada tadabbur kepada pelajar-pelajar misal di madrasah atau di uni. Seperti apa sebenarnya tadabbur? Nah, tadi kita boleh jawab daripada perbedaan ataupun korelasi, bukan perbedaan, korelasi antara tadabbur dengan tafsir. Nah, macam mana dia step by stepnya? Coba boleh dijawab dulu. Tadi apa korelasi tadabbur dengan tafsir? Iya betul. Ya. Jadi Tadabbur pertama dulu dengan apa tafsir. korelasi antara tadabbur dengan tafsir? Hubungannya tuh dia macam mana? Itu yang pertama dulu coba. Okey. Jadi hubungan antara tadabbur dan tafsir ini ada diterangkan bahagian yang bab 2. Tak. Yang berkenaan lafaz-lafaz yang berkaitan dengan tadabbur. Jadi tafsir tu kita boleh anggap sebagai first step. Sebelum tadabbur, sebab tadabbur lebih kepada penghayatan, tapi untuk kita lakukan tadabbur kita perlu faham dulu. Jadi untuk faham apa yang dimaksudkan, kita merujuk pada tafsir. Jadi tafsir itu sebagai satu alat bantuan lah untuk kita dapatkan tadabbur yang efektif. Jadi dan kita akan lihat bahawa pemahaman tadabbur, pemahaman seseorang itu apabila dia lakukan tadabbur itu akan ada tafawut, akan ada perbezaan. Ini semua berbalik kepada pemahaman atau pengetahuannya tentang ayat yang dibahaskan. Jadi lebih banyak ilmu dia tentang tafsiran, bahasa Arab dan sebagainya, lebih banyak faedah-faedah yang dapat dia gali lah bila lakukan tadabbur. Oke, jadi first step daripada tadabbur ni apa? Coba 1, 2, 3 apa? Jadi kalau saya nak ringkaskan, kita boleh katakan first step untuk tadabbur itu pertama kita perlu faham maksud ayat tu. Ayat ni sebenarnya tengah berbincang tentang apa. Okey. Selepas kita faham, maka apa yang kita boleh buat juga adalah untuk kita lihat daripada sudut zahir ayat tu. Okey, bagaimanakah susunan ayat ini, dan kita tanyakan soalan-soalan yang dapat membantulah. Mungkin mengapa susunan begitu, atau kepada siapa ayat ini diturunkan, atau bagaimanakah ayat ini diterapkan pada zaman dahulu dan sebagainya, apakah sebab nuzul dan sebagainya lah. Jadi berbagai soalan yang dapat ditanya berdasarkan sisi atau aspek yang lain.
mungkin daripada sudut fiqh atau bahasa dan sebagainya. Kemudian bila kita dah ajukan soalan-soalan dan kita cuba cari apakah jawapan yang kita inginkan lah. Jadi dan kita ada penghayatan lah bagaimanakah kita dapat amalkan ini dalam hidup kita dan sebagainya lah. Jadi itu masing-masing orang akan ada pengalaman yang berbeza lah, melihat kepada cara pemikirannya, soalan-soalan yang ditanyakan, sisi mana yang dia lihat dan sebagainya. Oke, saat pertanyaan jadi tampak jadi banyak Ustadz nih. Karena ini mesti nanti jadi lebih praktis gitu ya. Membaca, membaca nih, dia membaca itu di mana posisi dalam tadabbur. Okey. Jadi Membaca ya, memaknai membaca di mana? Membaca, jadi maksud yang Ustaz maksudkan membaca dengan pemahaman? Tak, membaca saja, membaca teks. Membaca teks Al-Quran. Okey, jadi membaca teks Al-Quran, mungkin kalau kita nak lihat dalam membantu dalam tadabbur itu apabila bila kita baca daripada sudut alunannya, suara yang merdu itu semua akan membantu dalam tadabbur, dan kita akan lihat bahawa bila kita dengar orang lain atau qari lain yang berbeza yang membaca dengan alunan yang dekat dengan hati kita, efeknya akan berbeza lah. Itu daripada sudut bacaan dan suara semata. Tapi kalau Ustaz nak lihat daripada membaca daripada sudut memahami makna dia, itu tentunya memang akan membantu dalam tadabbur. Ya, oke. Tapi saya rasa ini kan ditengok di berapa nih, di muka surat ke 107. Ini menunjukkan, saya rasa kalau saya tengok nih, kalau tadabbur nih, first stepnya itu adalah dia mesti membaca, dia mesti memaknai daripada kata-kata yang ada di dalam Al-Quran tu. Otomatik lah, tak mungkin dia, kerana di sini tu di 107 ini dia langsung ta'akul. So sebelum ta'akul tak boleh lah, dia mesti baca dulu, mesti dia mungkin membaca, dia memaknai, oh ini macam mungkin iqra ulil amri atiullaha, atau mungkin tadabbur tadabbur seterusnya. Dia mesti faham daripada bahasa dulu. Yang first sekali pasti dia membaca. Lepas membaca, tadi mungkin memang betul, mungkin tadabbur nih, saya pun agak sedikit ini, tadabbur ini dia bukan hanya yang tersirat, tetapi pun juga yang tersurat. Maka tadi saya tanya, iqra, membaca dengan tadabbur. Nah, dia korelasi hubungannya itu seperti apa? Nah, tadi kalau tafsir betul, tadi udah betul bahwasanya tafsir ini dia memang dia tool atau alat dalam proses tadabbur, yang itu adalah metode ya to interpret the Quran misalnya itu. Nah, tadabbur ini berarti dia mestinya diawali dengan membaca, memaknai, memahamkan makna apa nih. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. So dia memang agak dekat toolnya itu adalah memang tafsir. Walaupun tadi mungkin boleh juga ketika di Adwal Bayan itu tadabbur itu bukan, mungkin dia dah lepas daripada membaca maknanya. Itu tapi mungkin yang ta'akul tu ta'akalah ada lagi satu maksud, iaitu akal lah, mengetahui. Betul, ta'akul di situ kan berarti dia dah guna akal kan, dah guna pemikiran. So berarti dia tengok dulu, dia tengok apa kalimatnya, ayatnya macam ni. Lepas tu dia berfikir. Nah, berfikir baru mungkin pada tasafuh, baru nanti tafahum. Jadi maksud doktor macam kita ada tahapan. Betul. Okay. Ya, jadi tahapan itu yang justru temuan, mungkin nanti boleh bila next ke master degree, saya rasa boleh ini. Mungkin boleh ditambahkan. Jadi dia secara praktis bila saya nak mengajar, saya nak mengajarkan tadabbur Al-Quran. Nah, pasti ada yang Ustaz, macam mana saya nak tadabbur Al-Quran? Ya, pertama sekali mesti baca lah. Ya, baca, kemudian pahami, atau mungkin bukan pahami dulu, ketahui makna artinya dulu, ya, arti dalam ini bahasa Arab, arti dalam bahasa Melayu itu macam ni. Lepas tu nanti baru ke tafsirnya. Nanti mungkin baru ada dikorelasikan dengan isu-isu kontemporeri. Macam tu saya rasa itu hampir dekat dengan memang ininya adalah tafsir juga.
ketemunya di sana gitu. Jadi mungkin tadabbur lebih kepada konteks untuk memang apa ya, memahaminya. Jadi dia macam verb, dia macam kata kerja. Kalau tafsir kan udah jadi ilmu tersendiri. Nah, jadi last sekali boleh dirumuskan, nanti boleh dalam bentuk model untuk ini loh tadabbur, macam tuh. Tadabbur itu adalah mulai dari membaca, kemudian mengetahui artinya, kemudian memahami maknanya tadi yang tersurat. Jangan lupa juga karena dalam syariah nih banyak juga yang tersurat, ya bukan hanya yang tersirat gitu kan ya. Kalau yang tersirat biasa nanti ke makosid biasanya atau ke hikmah gitu ya. Jadi yang tersuratnya mesti paham juga, kemudian yang tersiratnya juga mesti paham juga. Itu saya rasa makna tadabbur ya. Tapi kalau merujuk kepada Imam As-Sangkiti ini ya mungkin boleh jadi dianggap bahwa membacanya itu dia dah lalu, dah melampaui. Jadi dah tak baca lagi, otomatis dah baca. Lebih kepada intipati. Intipatinya betul. Jadi langsung oke, tadabbur berarti memahami. Ya memahami itu dengan akal gitu ya, dengan nanti ilmu tafsir juga gitu. Tapi kalau bila kita nak praktiskan, oke, tadabbur itu adalah pertama membaca, kemudian mengetahui artinya dalam bahasa ibu, kemudian lepas itu baru tafsirnya macam mana, kemudian mungkin ada relate dengan isu-isu kontemporeri, baru kita paham, oh ayat ini maknanya adalah ini pemahamannya. Oke, ya, itu saya rasa itu jadi temuan dalam penelitian ini ya, khasnya dalam bagaimana tadabbur. Nanti boleh sambung lagi studinya mungkin di master itu dengan tambahan dari daripada tafsir-tafsir yang lainnya. Jadi nanti kalau di saranan, mestinya saranan itu memang boleh memahamkan atau meneliti riset pasal tadabbur dalam kitab-kitab tafsir yang lainnya. Gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Itu dari saya, wallahu alam bisawab.